Mulai 1 Maret, masyarakat yang akan mengurus layanan publik seperti STNK, SKCK, jual beli tanah sampai pendaftaran haji dan umroh wajib punya BPJS Kesehatan. Mungkinkah ini diterapkan? Lalu keuntungan apa saja yang bisa didapat masyarakat? Kalau tadi saya sudah bacakan sejumlah datanya, termasuk tadi penerimaan iuran BPJS Kesehatan ini mencapai 124,89 triliun. Bagaimana realisasinya? Termasuk bagaimana menyeimbangkan dengan layanan yang diterima masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menko, juga Pak Timbul, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Friska. Saya ke Pak Muhadjir dulu. Selamat Pak Timbul. Ya, Pasti masyarakat ini sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih harus wajib Pak Menko? Itu kan perintah undang-undang ya. Itu betul di SJSN, tapi kenapa harus wajib untuk Ya. pelayanan publik? Pelayanan publik itu hanya dikaitkan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia itu sudah terdaftar secara aktif di dalam BPJS, dan sebetulnya juga sudah dilakukan di beberapa negara. Kok ini Indonesia ini bukan yang pertama kali untuk memastikan itu. Dan kalau ada yang bilang bahwa itu dalam rangka mencapai target BPJNN yang nanti minimum 98% warga negara Indonesia harus sudah terdaftar aktif di BPJS, itu ya betul gitu. Artinya kita memang berupaya sampai tahun 2024 nanti seluruh warga negara Indonesia itu sudah tercover, sudah terliput oleh jaminan kesehatan nasional ini. Dan salah satu upaya kita ya untuk memastikan ya dengan mengkaitkan dengan pelayanan-pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tapi jangan kemudian dibayangkan terus itu nanti akan memberatkan, akan disertai dengan sanksi-sanksi yang akan membebani masyarakat. Itu saya kira terlalu dibesar-besarkan gitu. Kebetulan tadi pagi saya langsung sudah berkonsultasi menghadap Bapak Presiden tentang hal tersebut, dan beliau sudah memberikan arahan supaya di dalam pelaksanaannya itu ya tidak usah gerusa-gerusu, dilihat yang mana yang kira-kira mendatangkan hikmah gitu ya. Dan juga beliau menekankan pentingnya sosialisasi besar-besaran, dan masyarakat jangan sampai merasa terpaksa, tetapi timbul dari kesadarannya bahwa ini adalah perintah undang-undang, bukan pemaksaan, dan semua warga negara harus mentaati undang-undang yang sudah disepakati bersama itu. Saya tadi pagi kebetulan sudah mengetahui. Karena Pak Menko kan di satu sisi undang-undang mewajibkan, tapi kekhawatiran yang sekarang muncul di publik, apakah ini akan menghilangkan hak atas pelayanan publik kalau kondisinya tidak punya BPJS Kesehatan? Misalnya, kalau mau bikin SIM tiba-tiba kurang syarat BPJS Kesehatan, nggak bisa. Ini pertanyaan awam yang banyak muncul. Atau mau umroh atau haji tidak bisa karena kurang satu syarat ini. Nah, bagaimana Pak Menko menjawab ini, Pak? Oh, itu nanti diatur di masing-masing kementerian teknis ya. Kan permennya juga belum semuanya turun ini. Dan saya pastikan tidak ada itu misalnya belum punya kemudian langsung tidak dilayani, misalnya tidak begitu. Pasti nanti ada toleransi, ada peringatan, dan seterusnya, ada secara bertahap, tidak serta-merta. Itu yang saya jamin itu tidak akan ada itu, misalnya kecuali kalau memang sudah dasarnya dinilai sudah bandel gitu ya, mungkin baru ada sanksi. Oke, batas toleransinya seperti apa? Nantinya akan dirancang seperti apa? Karena kan yang masyarakat akhirnya membuat ini setuju atau tidak, bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan begitu Pak Menko? Ya itu yang sekarang kita sedang diskusikan secara teknis, baik dengan Dirut BPJS maupun KL terkait gitu ya. Misalnya apakah itu seluruh pelayanan itu dianggap sebagai satu rangkaian, sehingga misalnya kalau dia belum terdaftar sebagai mengikut dalam keanggotaan itu satu kali dia belum, kemudian diberi peringatan, tapi nanti untuk urusan lain, untuk yang kedua mungkin bisa diperingatan 3 kali, baru nanti untuk urusan berikutnya baru nanti dia dikenai sanksi misalnya. Itu nanti secara teknis masih akan kita atur. Karena itu Presiden wanti-wanti jangan busa-busu, diatur yang lebih baik, dan jangan sampai salah niat. Jadi niatnya ini kan untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini perintah undang-undang, semua warga negara Indonesia harus terliput oleh jaminan kesehatan itu.
Memang dari sekitar 17% dari yang sekarang belum gabung itu kan nanti pilihannya kalau mereka yang tidak mampu kan ya nanti iurannya ditanggung negara, pemerintah. Oke. Sedangkan yang mampu dan merasa tidak berkepentingan dengan BPJS karena merasa kalau sakit dia bisa bayar sendiri, bisa milih pelayanan yang jauh lebih baik, ya mestinya dengan semangat gotong royong, dia niati aja untuk membantu saudara-saudaranya yang kebetulan kurang mampu. Mungkin yang dikeluarkan untuk membayar iuran bagi mereka yang sangat mampu ini tidak seberapa nilainya. Tetapi bagi mereka yang sangat membutuhkan, saudara-saudaranya yang lain itu nilainya luar biasa. Dan itu bagian dari sedekah yang luar biasa bagi mereka yang sangat mampu itu. Oke. Jadi ini semangat gotong royong inilah yang harus kita sadarkan kepada masyarakat pentingnya mereka terlibat di dalam keanggotaan BPJS ini. Dan sekali lagi namanya sakit itu juga orang tidak bisa diduga kan. Dengan adanya kepastian sudah ada jaminan ini, insya Allah semuanya akan lancar, akan tertangani secara baik. Bahwa pelayanan di kesehatannya masih belum sempurna, iya. Tapi justru kita sekarang akan secara bersama-sama akan kita benahi semua pelayanan yang kurang, tapi sekaligus juga akan kita optimalkan keanggotaan BPJS ini untuk bagi seluruh warga negara Indonesia. Oh, saya tanya ke Pak Timbul. Jadi kan sekarang kesan yang di masyarakat ini harus di-push dulu, harus punya, dipaksa punya BPJS Kesehatan baru mendapatkan pelayanan publik. Nah, Pak Timbul melihatnya seperti ini juga atau seperti apa? Kalau tadi kata Pak Presiden pesannya melalui Pak Menko bahwa ya jangan gerusa-gerusu dalam menerapkan aturan ini. Ya, jadi kalau seperti disampaikan Pak Menko, memang ini kan amanat Undang-Undang SJSN, kepesertaan wajib dan gotong royong. Itu 2 prinsip dari 9 prinsip di SJSN. Dan di Undang-Undang 24, BPJS juga diamanatkan juga. Nah, diturunkan dalam PP 86 tahun 2013, bahwa kalau memang ada yang belum juga ikut, bisa diberikan sanksi tidak dapat layanan publik. Kalau kita baca pasal 9 ayat 2, PP 86 2013 untuk masyarakat itu dapat sanksinya berupa tidak dapat IMB, tidak dapat SIM, tidak dapat sertifikat pas tanah maksudnya, tidak dapat paspor dan tidak dapat STNK dan pelayanan lainnya. Nah, kemudian memang tentunya kalau kita mengacu pada pasal 6 ayat 1 Perpres 82 disebutkan seluruh warga negara wajib menjadi peserta JKN. Nah, kalau di pasal 27 ayat 2-nya disebutkan paling lambat itu 1 Januari 2019. Jadi sebenarnya target diwajibkan itu 1 Januari 2019 harus seluruhnya ikut. Tapi sampai sekarang memang masih ada sekitar 40 juta ya yang tidak pernah mendaftar. Jadi kalaupun data yang tadi disebutkan 230 juta itu sebenarnya data yang belum semuanya membayar. Kalau yang setahu saya yang mendaftar dan membayar artinya sebagai peserta aktif itu sekitar 193 jutaan. Jadi masih jauh ya kalau dari sisi peserta aktif yang sudah membayar begitu ya? Masih bayar yang membayar, tapi ada juga peserta yang memang sudah pernah mendaftar, sudah membayar tapi menunggak. Nah, ini juga yang terus terang menjadi persoalan karena mereka sekarang ini sudah banyak menunggak, kalau membayar sulit. Nah, ini juga mungkin bagian yang harus dicarikan solusinya sehingga mereka aktif. Dan yang kedua, ini Pak Menko juga ada persoalan terkait dengan serta masyarakat miskin yang nonaktifkan secara sepihak menurut kami dari Kementerian Sosial sehingga mereka tidak lagi menjadi peserta. Kalau mereka mau menjadi peserta mandiri ya susah juga. Nah, jadi memang sebenarnya ini suatu hal yang sangat baik karena amanat supaya seluruh rakyat terlindungi seperti itu. Termasuk soal layanannya juga ini harus dievaluasi kah? Nah, memang tentunya kita melihat ini sebagai pemicu aja sebenarnya supaya seluruh rakyat kita menyadari bahwa memang kita harus bergotong royong. Dan kemudian memang kembali kalau menurut saya penerapan misalnya jual beli tanah itu tidak terlampau memberatkan ya. Kenapa? Kecuali memang kalau dia disuruh harus 150.000 harus ikut kelas 1. Nggak apa-apa dia masuk ke kelas 3 juga nggak ada masalah kan 35.000 per orang per bulan yang relatif juga kan bisa akhirnya menjadi peserta dilindungi dan bergotong royong. Cuma yang menjadi persoalan kan begini Pak Menko, dalam Impres 1 itu juga disebutkan tentang jemaah haji, umroh, kemudian juga dengan pekerja migran itu diwajibkan. Pertanyaannya, kalau mereka di luar negeri, di tanah suci, ketika sakit seperti dikatakan oleh Pak Trubus, apakah dilayani?
BPJS Kesehatan, program JKN itu tidak melayani di luar negeri. Oke, Dia hanya ada di nah dalam ini kita akan negeri. tanyakan ya pertanyaan tadi dari Pak Timbul, termasuk tadi bagaimana untuk warga miskin atau mereka yang tidak mampu untuk membayar BPJS Kesehatan meskipun mereka terdaftar atau bahkan tadi dinonaktifkan secara sepihak. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.